Halo guys, balik lagi di CRS12 dan di video kali ini kita bakal bikin video review Hot Wheels McLaren Speedtail. Oke, dan langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Oke, pertama-tama kita bakal review dari boxnya dulu ya. Oke, dari tampilan depannya kita bisa lihat ada logo Hot Wheels yang besar dan ada McLaren Speedtailnya ya. Di sini ini detail banget fotonya sama pelek, dan pelek belakang ini sama gitu ya, sama si Hot Wheelsnya gitu, nggak beda. Oke, terus di sini ada tulisan HW Exotic. Di sini udah kita buka ya, dan di sini ada tulisan McLaren Speedtail. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Set. Di bagian belakangnya tulisan McLaren Speedtail. Kita lihat nih, di bagian belakangnya ada tulisan McLaren Speedtail HW Exotic, dan ini 2 dari 10. Oke. Ini adalah varian kedua dari varian-varian lain yang Hot Wheels Exotic juga gitu loh. Dan di sini ada lisensi McLaren ya. Tuh, kalau kita baca ada bla 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 macam-macam di sini lah ya. Dan ada inak dan macam-macam. Oke, langsung aja kita buka Hot Wheel-nya. Oke, ini kita buka. Ini bukanya tinggal kita buka gini doang ya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat tuh, kalau kalian mau punya blister yang bagus tapi Hot Wheel-nya kadang-kadang mau dimasukin blister, itu caranya gini. Tuh, kalian jangan potong sampai atas. Tuh, cuma samping aja, jadi bisa dimasukin lagi Hot Wheel lah. Contoh kayak Hot Wheel gue noh, yang di atas ini blisternya kayak gitu semua. Oke, kita taruh sini si blisternya, dan kita akan review Hot Wheel McLaren nya. Oke, seperti biasa kita bakal review McLaren Speedtail ini dari depan. Kalau kita lihat dari depan sini ada tulisan McLaren yang sangat kecil namun detailnya wow. Dan di sini ada model lampunya ya, ciri khasnya McLaren banget. Nih, seperti ini bentuknya. Ini garis, dan untuk bagian depannya ini lancip. Tuh, kalau kita lihat nih, kita lihat dari bagian sini. Tuh, ya kan, lancip gitu. Untuk bagian bawahnya juga. Tuh, kalau kita lihat lipsnya bawahnya itu, dan di sini ada kayak bentuk gitu bolong gitu ke dalam, walaupun ini bolong itu nggak tembus sampai bawah sini, ada cuma nyampe situ ya, tapi ini kalau kita lihat dari sini sudah seperti bolong gitu. Nah, bagian kap mesinnya itu seperti ini ya. Ini bukan kap mesin sih, ini kap bagasi lebih tepatnya ya, karena ini bagasi. Sebenarnya mesinnya itu ada di belakang sini, tapi ntar aja ya kita bakal reviewnya. Kita fokus di bagian depannya dulu aja nih. Bagian depannya ini dia tuh kalau di mobil aslinya tuh bolong gitu, tapi kalau di sini enggak. Tapi ini salah satu detail yang cukup bagus banget ya, walaupun nggak bolong beneran gitu, karena kalau bolong beneran juga buat apa. Kalau kita lihat di sini, nah sebelah sini juga bolong. Lalu kita lihat di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya itu seperti ini ya. Kalau kita lihat nih, bentuk itu kayak aerodinamis banget gitu loh. Kalau kita lihat nih ya, dari sini tarik terus ke sini sampai ke belakang set gitu. Nah, dari sini juga tarik terus, garisnya itu desainernya ini bagus banget. Dan kalau kita lihat ya, di sini ada titik. Apa ini titik ya? Ini bukan titik ya, kayak ada bentuk begini. Ini nih spion. Kalau di mobil aslinya tuh bentuknya kayak begini ya. Emang ini detail yang cukup bagus menurut gua. Dan di sini ada garis lagi gitu. Di sini ada garis ke belakang. Sini ada lips lagi. Nah, lipsnya itu bentuknya gitu. Set. Seperti detail di mobil aslinya. Kalau kita lihat di sini lagi, di sini ada kayak bolong gitu. Kalau ini buat buka si pintunya gitu kalau di mobil benerannya ya, tapi kalau di sini emang nggak bisa. Terus kita lanjut ke bagian peleknya nih. Di bagian peleknya sini, ini bentuknya itu kayak ketutup gitu, dan belakangnya seperti ini, seperti di gambarnya juga kayak begitu. Dan kalau dia mobil aslinya itu gambarnya tuh kayak begini di mobil aslinya. Oke, flashnya udah kita hidupin. Kalau kita lihat bagian belakangnya itu juga bentuknya aerodinamis banget. Kalau kita lihat dari sini, set,
kayak gini gitu bentuknya ya. Dan di sini kalau kita lihat paling mencolok ada lampu remnya cuma garis doang seperti di mobil aslinya, dan ini sangat detail. Contoh dari tulisan McLaren Spitel-nya, kalau kita lihat ada tulisan McLaren-nya lagi. Ini detail untuk belakangnya ini bagus banget. Dan di sini ada garis-garis seperti di mobil aslinya juga ya. Ini kayak keterangan gitu, tapi kita sedang bahas bagian sininya lagi. Oke. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sini tuh kayak ada bolong gitu ya, set garis gitu. Garis sini kotak, dan sini ada tempat buat naruh plat nomor gitu. Terus di sini kenapa begini? Ini bukan buat baut gitu ya, buat bautnya biar lebih gampang, tapi ini knalpotnya bentuknya emang begini. Tuh. Knalpot itu bentuknya kayak gini. Kalau kita lihat ya, ini foto mobil aslinya dah biar kalian nggak bingung. Kayak begini juga bentuk ya. Detailnya bagus banget untuk hotel yang kali ini ya, gue demen banget. Apalagi kalau kita lihat dari sini sama dari samping sini. Tuh. Dia kayak dari garis set ke sini. Tuh, kalau untuk tampak bagian belakangnya sih begini ya. Dan untuk di bagian belakangnya di sini ada apa? Di sini ada bagasi lagi. Oke, di sini ada bagasi lagi. Terus kita lanjut ke bagian tampak dari atas nih. Oke, untuk bagian atasnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, bentuk kacanya itu seperti ini ya, kayak bentuk apa ya? Ya pokoknya gitu dah bentuk dari atasnya. Lalu di sini juga banyak garis-garis seperti ini nih. Kalau kita lihat tuh, ada siluet garis-garis yang cukup bagus gitu loh menurut gua. Lalu kita lihat di bagian belakangnya sini dulu deh, yang paling menarik menurut gue ya, dan detailnya cukup bagus. Ya, kita lihat di sini. Nah, di bagian sini ada garis merah seperti di mobil aslinya, dan ini detail yang menurut gue bagus ya. Terus di sini ada titik-titik gitu. Titik-titik ini kalau di mobil aslinya itu dia kayak bolong gitu, bolong buat biar mesinnya itu lebih dingin. Tapi kalau di sini dia si Hot Wheels-nya itu nggak ngasih ada mesinnya di dalam karena sudah terwakilkan oleh si bolong-bolongnya itu ya. Dan kalau ada mesinnya juga nggak bakal kelihatan. Tuh, terlihat ya. Dan di sini ada bagian seperti ini. Ini nggak tahu apa ya, tapi begini di mobil aslinya juga. Dan kalau kita lihat bentuk kacanya seperti ini, tuh terlihat bentuknya seperti ini. Dan yang paling mencolok kok di sini ada keinginan ya, ini nih dashboard. Kalau kita lihat tuh dashboard, dalamnya seperti ini, setirnya itu di tengah karena mobil ini di dalamnya kursinya ada 3 ya. Dalamnya ini ada 3, jadi yang tengah paling depan ini si supirnya, kalau kelihatan nih. Tuh, yang paling depan itu supir. Habis itu di bagian sini sebelah sini nih. Di sini sama sebelah sini nih, ini penumpangnya. Nah, kalau bagian ini bawahnya si supir. Jadi supir di tengah. Ya, kalau foto asli mobilnya nih begini dah, kita kasih unjuk. Nah, tuh seperti itu, guys. Kita belum bahas bagian bawah nih karena keasikan bahas bagian yang ini, yang atas ini, karena bentuknya eksotik sekali. Gile. McLaren Spitel, oke. Sini ada tulisan Hot Wheels made in Malaysia. Untuk sini, tuh sini ada garis-garis, sini ada kayak gini lah, apa sih namanya, gerigi-gerigi gitu. Oke. Kita udah membahas kelebihan-kelebihan dari mobil ini ya. Kalau kita bahas dari kelebihannya ya, menurut gua ini desainnya nggak ada yang dikurang-kurangin. Dan menurut gua detail belakang ini bagus banget. Apalagi detail-detail si kecil-kecil gini nih. Yang ini nih kalau kita pegang ini ada teksturnya. Contoh bagian belakang tulisannya yang kecil ada, ini ada banget tuh. Ini menurut gua bagus banget untuk detailnya ya. Kalau gua nilai dari 10, dari 0 sampai 10 ini gua nilai sih 9 lah ya, karena kurangnya di sini. Lampunya ini nggak dicat yang bagian sini. Tapi no problem lah ya, karena juga begini juga udah keren gitu bentuknya, kecuali kayak hot item yang ini. Kalau kita lihat tuh, ntar aja itu kita bahas ya. Oke, untuk kekurangannya ya menurut gua, dia itu ada mall gitu, cetakan ya, atau cetakannya si ininya, bodinya itu kayak ada ampas-ampas gitu
yang bikin bentuk itu rada aneh. Nih, kayak tekstur-tekstur kayak gini nih. Tuh. Potongannya itu kayak belum sempurna gitu loh. Tuh. Ini banyak ini potongan-potongan gitu ya tuh. Ini kita lihat nih. Oke, seperti itu ya. Menurut gua kekurangan itu cuma di bagian ininya aja. Tapi kalau untuk keseluruhan body ini nggak ada yang cacat sama sekali ya. Menurut gua bagus banget. Oke, good job lah untuk McLaren Spital yang satu ini ya menurut gua. Lalu kita lihat si Nissan R390 GT1 yang ini ya. Kalau kita lihat ini sama-sama mobil hypercar juga nih kalau kita lihat. Tapi beda tahun nih, tahun kapan. Jadi kayak mobil dari masa depan nih, mobil dari zaman dulu. Bentuknya kalau kita lihat beda banget kan. Tahun 19-an pengen 2000, ini udah segitu tahunnya. Tahun 2021 ini mobil keluar, mobil baru guys. Terima kasih telah menonton video review Hot Wheels kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka denger review Hot Wheels yang kayak gini-gini, kalian bisa komen lagi. Mungkin gue bakal nyari McLaren lagi karena McLaren bentuknya bagus-bagus. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.